Tetapi ada baiknya kalau kita tidak selalu ayat per ayat atau berapa ayat, tetapi kita coba lihat konteks ya. Jadi kalau kita lihat, jangan kita berada di bagian dalamnya, tapi kita lihat seolah-olah kita berada di drone, kita berada di atas, lalu kita melihat cerita itu sebagai sebuah kesatuan. Secara umum kita mendengar begitu ya, bahwa beberapa kisah dalam kitab suci bisa agak mirip-mirip juga dengan kisah-kisah yang lain karena umat pada saat itu juga hidup bersama-sama dengan budaya yang lain. Apakah ada kemiripan kisah tentang Nuh ini dengan kisah narasi yang ada di tempat-tempat lain di luaran kita? Jadi pada saat itu hamba Tuhan sekalipun ya, tidak dibebaskan dari itu. Karena itu tetaplah mawas diri, introspeksi. Kalau pakai introspeksi, jangan ditambahin diri lagi ya. Orang suka ngomong kan introspeksi diri. Udah introspeksi itu lihat ke dalam. Ya. Salam jumpa sahabat YKB, apa kabar? Saya sangat berharap sahabat YKB dimanapun berada yang pada saat ini memang sudah menanti-nanti tayangan program Ngulik Alkitab dalam kondisi sehat, damai sejahtera melingkupi para sahabat dimanapun sahabat berada. Kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program ini diselenggarakan sebagai media sarana bagi kita membaca kitab suci, menemukan pesan-pesan yang memang bernas dari setiap teks yang nanti kita akan ulik, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22, Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22, dan diberi judul Kisah Nuh untuk kita renungkan. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, untuk mengulik teks yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan ditolong oleh narasumber yang tidak asing, sudah akrab bagi kita, Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso, yang tetap aktif. Belum pengangguran. Oke ya. Katanya kamu panggil aku karena kelihatan kalau aku nganggur, jadi dikasih kerjaan. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam jumpa. Santi. Ya. Bapak Pendeta, kita mau mulai ya program Ngulik Alkitab di Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Silakan Bapak Pendeta memimpin kita dalam doa. Mari silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami oleh Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami bisa berjumpa lagi melalui tayangan Ngulik Alkitab sekarang ini. Kami mau membaca satu bagian dari Perjanjian Lama tentang Nuh. Kami mau merenungkannya. Kami mau mendengar pesan Tuhan melalui cerita yang sangat tidak lazim bagi kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyiapkan hati dan pikiran kami, menyiapkan kami supaya kami menjadi tempat yang pantas bagi firman Tuhan itu, dan memberi kami hikmat untuk bisa memahami pesan Tuhan dengan baik. Tuhan, berkatilah acara kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Amin. Saya membaca Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang benar dalam pandanganku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tahir haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan pasangannya, tetapi dari binatang yang tidak tahir hanya 1 pasang, jantan dan pasangannya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya keturunannya tetap hidup di seluruh muka bumi.
Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari, 40 malam, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang hidup yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah meliputi bumi. Nuh masuk ke dalam bahtera itu bersama anak-anaknya, istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tahir dan yang tidak tahir, dari burung-burung dan dari segala yang melata di tanah, sepasang demi sepasang datang kepada Nuh dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, air bah pun meliputi bumi. Ketika Nuh berumur 600 tahun, di bulan kedua, pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itulah pecahlah segala mata air di samudra dalam yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itulah Nuh masuk bersama Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya ke dalam bahtera itu. Bersama mereka juga segala jenis binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang yang melata di bumi, dan segala jenis burung, segala yang berbulu bersayap. Segala makhluk yang memiliki napas hidup datang sepasang demi sepasang kepada Nuh dalam bahtera itu. Semua yang datang itu masuk, jantan dan betina dari segala makhluk, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Ketika air semakin bertambah dan naik dengan dahsyat di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di permukaan air. Air itu bertambah dengan sangat dahsyatnya meliputi bumi dan menutupi segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Air itu semakin bertambah sampai 15 hasta di atas gunung-gunung sehingga menutupinya. Lalu binasalah segala makhluk yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang liar, dan segala binatang yang berkeriapan di bumi serta semua manusia. Segala yang memiliki napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat, semuanya mati. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang hidup di muka bumi, baik manusia maupun hewan, binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Yang luput hanya Nuh dan semua yang bersama dia dalam bahtera itu. Air itu berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Allah mengingat Nuh, segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi sehingga air itu surut. Semua mata air di samudra dalam serta tingkap-tingkap di langit ditutup dan hujan lebat dari langit dihentikan. Dan air itu semakin surut dari muka bumi. Demikianlah air itu berkurang sesudah 150 hari. Di bulan ke-7, pada tanggal 17 bulan itu, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Air itu semakin berkurang sampai bulan ke-10. Pada bulan ke-10, tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka jendela bahtera yang dibuatnya. Lalu ia melepas seekor burung gagak. Burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian ia melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Namun burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk menumpukan kakinya. Ia pun kembali kepada Nuh dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Nuh mengulurkan tangannya, menangkap burung itu dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian burung merpati itu kembali dilepaskannya dari bahtera. Menjelang senja, burung merpati itu kembali kepada Nuh dengan sehelai daun zaitun segar di paruhnya, sehingga Nuh mengetahui bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Setelah menunggu 7 hari lagi, ia melepas burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Pada tahun ke-601 bulan pertama, tanggal 1 bulan itu, air itu sudah kering dari atas bumi. Nuh kemudian membuka penutup bahtera itu dan melihat sekeliling. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Pada bulan kedua, tanggal 27 bulan itu bumi telah kering. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera, engkau bersama istrimu, anak-anakmu dan istri anak-anakmu, serta segala binatang yang bersama engkau, segala makhluk, burung-burung, hewan dan segala binatang yang melata di bumi.
Suruhlah mereka keluar bersama engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama anak-anaknya, istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semua yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya juga keluar dari bahtera itu. Nuh kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang mengambil beberapa ekor binatang dari segala hewan yang tahir, juga dari segala burung yang tahir, lalu mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium aroma yang menyenangkan itu, berkatalah Tuhan dalam hatinya, Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun kecenderungan hatinya jahat sejak kecil. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai, musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Baik Bapak Pendeta, 2 pasal ini yang tadi saya baca cukup panjang. Saya mau mengawali di segmen pertama. Bagaimana kita membaca secara umum ya kisah ini, apalagi mungkin ada yang bertanya, loh kok memang begitu kisahnya, ceritanya? Kapan itu terjadi persisnya, tahun berapa? Bagaimana kita bisa membaca kisah ini secara umum sebelum kita akan mengulik ya beberapa teks-teks ini? Memang kalau kita lihat bahan kita aja 2 pasal itu sudah artinya kalau kita bayangkan kebiasaan kita pakai ayat emas, pakai ayat tertentu, lalu tiap ayat dibahas lagi. Nah, memang tidak ada yang salah. Tetapi ada baiknya kalau kita tidak selalu ayat per ayat atau berapa ayat, tetapi kita coba lihat konteks ya. Jadi kalau kita lihat, jangan kita berada di bagian dalamnya, tapi kita lihat seolah-olah kita berada di drone, kita berada di atas, lalu kita melihat cerita itu sebagai sebuah kesatuan. Barangkali betul ada banyak pertanyaan kritis yang muncul ya. Kok ada di bagian awal ada hewan haram, ada hewan yang boleh, tapi di tempat lain kok sudah seperti suruh masuk semua aja. Nah itu bisa jadi masalah macam-macam. Jadi kalau di ilmu teologi kita suka kenal namanya historis kritis ya, sampai kata per kata nanti rasanya nggak habis. Tapi karena itu saya mengusulkan supaya tema bacaan kita itu untuk kita renungkan. Nah, kisah Nuh untuk kita renungkan. Jadi memang betul. Jadi kalau saya boleh pakai model yang saya pakai dari Indonesia, saya pakai modelnya Ebit. Ebit si penyanyi yang hanya muncul dan selalu muncul di media massa atau di media elektronik kalau ada bencana. Lagu itu mesti muncul. Ada 2 lagu yang pasti diputar. Berita kepada kawan dan untuk kita renungkan. Jadi memang Ebit tidak model seperti BMKG yang mengatakan tsunami bisa terjadi karena ada lempeng Sunda dan lempeng yang kemudian berbenturan, lempeng itu sudah. Nah, jadi ya Ebit barangkali lebih menarik makna ya. Kalau begitu memang betul itu fenomena alam, betul. Tapi kalau istimewa, ada makna apa sih? Apalagi ketika kita bangsa yang tingkat religiositasnya 150% barangkali ya. Itu hebat sekali. Jadi segera orang menghubungkan Tuhan. Sang Ilahi itu sedang ngomong apa sih lewat kondisi yang jelek sekali, yang mengorbankan begitu banyak orang, yang kita cuma bilang kasihan ya, kasihan ya. Tapi itu terjadi, itu sebuah fakta. Jadi cerita Nuh, saya berharap kali ini, kali lain barangkali mau 1 pasal di bedah
sebegitu rupa silahkan. Tapi yang kali ini kita lihat secara keseluruhan saja supaya kelihatan ya pesan besarnya apa sih sebetulnya. Pesan besarnya apa yang mau disampaikan melalui kisah Nuh ini, yaitu ada 2 pasal ya. Ada air bah dan tentang judul perikop ada air bah, tentang air bah surut. Walaupun ada kata yang disebut situ ya, kandaslah bahtera itu di pegunungan Ararat. Mungkin orang akan melihat ini kok sampai disebutkan ada tempat, lokasi, bahwa seolah apa memang ini historis atau tidak gitu. Tapi tadi Pasam sudah membuka ya di segmen pertama ini, mengajak untuk kita melihat dari jauh. Bayangkan kita seperti di drone gitu ya. Kita memotret kisah ini, lalu kemudian Tuhan mau bilang apa? Apa yang baik untuk kita renungkan melalui kisah Nuh? Apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui kisah Nuh ini? Barangkali menjadi terasa asing buat kita ya. Sebab katanya kalau kekristenan selalu bicaranya kasih, pengampunan, betul. Tuhan tidak marah, betul. Tuhan. Tapi di Alkitab kita ternyata ada cerita yang mungkin ketika kita membacanya juga kita merasa tidak nyaman ya. Betul. Kok ada sih barang begini masuk dalam kitab tidak kita. Salah kalau kemudian ada orang yang mengatakan Allah Perjanjian Lama itu kejam sekali karena hanya karena 1-2 saja begitu ya. Betul. Apa sekeras ini begitu ya, selalu diceritakan musnah begitu kira-kira. Kita akan ulas apa yang perlu kita renungkan melalui teks ini. Kita akan ulas di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22 dengan judul Kisah Nuh untuk kita renungkan. Narasumber kita pada episode kali ini Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiadi Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Bapak Pendeta Samuel, kita lanjut di segmen kedua ini. Di segmen pertama Bapak Pendeta sudah mengajak kita untuk yuk kita melihat teks ini, bayangan kita tuh dari jauh, sehingga kita bisa menemukan pesan yang mau disampaikan melalui teks ini. Pembukanya udah keren banget nih, Ebit GAD. Jangan saya suruh nyanyi. Yogi bukan. Nanti saya suruh rekaman susah malah. Untuk kita renungkan. Nah, bagaimana jalin jemalinnya peristiwa air bah? Saya mengajak kita secara umum dulu ya, melihat air bah ini dalam kaitan dengan Tuhan begitu. Kalau Pasam tadi memberi judulkan Kisah Nuh untuk kita renungkan, kita langsung ingat potongan syair dari judul lagu dari Ebit untuk kita renungkan.
Bagaimana kita bisa memaknai peristiwa air bah pun banyak bencana ketika itu dikaitkan dengan Tuhan? Ya, barangkali ya kita tuh sudah terbiasa mengenal Allah yang diberitakan kepada kita, terutama orang Kristen ini ya. Allah itu Allah yang baik sekali. Kalau gembala itu selalu gambarannya dombanya ditaruh di pundak, bisa tidur. Wajahnya ramah, tapi jarang sekali kita lihat wajah yang garang ya. Ya, tapi karena itu tadi saya mengatakan cerita Nuh ini barangkali cerita yang agak asing buat kita. Kalau kita baca apa boleh buat, karena itu lewat. Tetapi kalau disuruh cari pesan lebih dalam, enggak. Tapi rasanya buat kita orang Indonesia tidak asing ya. Cerita Nuh sebagai narasi itu memang mau dilihat sebagai cerita, sebagai narasi, dan Ebit pakai cara itu, naratif eksegesis kalau di dunia teologi barangkali. Jadi Ebit bukan petugas BMKG yang ketika ada tsunami lalu kasih penjelasan saintifiknya, ada 2 lempeng besar di bawah selatan Pulau Jawa, Sumatera itu yang berbenturan lalu meluap lah. Tapi enggak. Jadi tidak juga terlalu fatalistik. Oke, menarik. Fatalistik itu maksudnya begini, kalau orang celaka lalu dengan tenang kita mengatakan ya sudahlah itu takdir, tanpa penjelasan apa-apa. Tapi orang macam Ebit mau lihat ini ada maknanya, ada pesan, ada message yang dari siapa? Ya karena saya bertuhan, itu pesan dari Tuhan. Dan itu alkitabiah, sangat alkitabiah. Kalau kita pernah baca Yesaya 45 ayatnya boleh dicek ya. Tuhan mengatakan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Di luar aku tidak ada Allah. Aku yang menciptakan terang dan menjadikan gelap. Aku yang menciptakan nasib bujur dan menjadikan nasib malang. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sangat kita kenal kalimat itu. Jadi memang tidak bisa lain. Kalau kita mesti mengatakan, pasti Tuhan mau ngomong kepada kita. Meskipun ngomongnya tidak dalam bahasa yang lemah lembut, tidak dalam bahasa yang penuh kasih, seperti yang biasanya kita bayangkan. Tapi kali ini bicaranya keras sekali. Baik. Kita masuk ke tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan baca ini sebagai sebuah kisah narasi. Karena secara umum kita mendengar begitu ya bahwa beberapa kisah dalam kitab suci bisa agak mirip-mirip juga dengan kisah-kisah yang lain karena umat pada saat itu juga hidup bersama-sama dengan budaya yang lain. Apakah ada kemiripan kisah tentang Nuh ini dengan kisah narasi yang ada di tempat-tempat lain di luaran kita? Jadi pada saat itu di Asia Barat Daya kuno konon ada paling tidak 5 atau 6 versi yang sama tetapi beda. Jadi Mesopotamia 6 ini dari 6 tempat, tetapi mirip. Jadi Epik Gilgamesh misalnya dari Mesopotamia, yang kalau kita baca penggalannya, karena Epik Gilgamesh panjang sekali, dan Epik Gilgamesh itu raja yang agak seenaknya sendiri juga, lalim juga, tapi dia dalam cerita itu punya teman yang baik sekali. Lalu cerita air bah itu bagian dari dia mencari kehidupan yang tidak berhenti, seperti orang Mesir bilang, nggak mau mati. Jadi masih kelihatan positif, dan itu beda kalau kita baca yang penggalan yang sama dipakai oleh
penulis Alkitab ini. Penulis Alkitab bilang, ini sikap Tuhan terhadap orang yang sudah jahat. Kejahatannya sudah. Kejahatan itu bukan cuman membunuh orang, bukan cuman memeras orang, tetapi sudah menempatkan diri seperti Tuhan. Kita ingat Kejadian 3 ya. Ya. Kita Kejadian 3 kan begitu. Kalau kamu makan buah itu, Tuhan tahu kamu bisa menjadi seperti Allah. Kisah Menara Babel juga begitu. Mau menjadi seperti Allah. Jadi kejahatan itu bukan sekedar melakukan secara moral. Tindakan-tindakan jahat, enggak. Tetapi sudah mau mengambil alih kedudukan Allah. Dan memang di sini Tuhan menunjukkan, lihatlah kuasaku. Lihatlah aku punya kekuatan yang kedaulatan yang tidak seperti yang kamu bayangkan. Barangkali ada cerita yang mirip, ya. Tetapi Epic Gilgamesh itu panjangnya luar biasa. Jadi yang mirip dengan air bah ada memang. Sampai kata-katanya mirip. Tapi barangkali kemiripan itu ya sudahlah, karena memang orang penulis ini juga hidup sewilayah ya. Jadi kalau dibilang bumi hancur, kita tidak usah membayangkan seluruh alam semesta seperti yang kita ada tahu kata itu. Bumi begitu ya. Lalu terendam air, enggak. Tapi bagaimana kita membayangkan bumi pada saat itu? World view mereka itu ya, kalau Mesopotamia, Irak sekarang itu ya the crescent fertile itu, bulan sabit subur. Ada sungai Efrat, sungai Tigris yang sangat subur. Tetapi sifat karakter dari sungai-sungai itu persis sungai Nil di Mesir. Sungai Nil membuat berapa ratus kilometer jadi tanah yang sangat subur kan. Hidup Mesir ada di sana. Betul. Tetapi secara berkala di hulu sungai Nil itu ada gunung yang tanahnya warna merah. Dan gunung itu secara berkala longsor. Karena itu tanahnya lalu ikut, dan sungai Nil kalau udah meluap berapa kilometer kiri kanan habis. Tanahnya habis semua. Termasuk korban manusia tentu. Tidak disebut berapa korbannya kali ini. Tapi mau mengatakan secara hiperbol, habis sudah. Pakai kata musnah ya. Dipakai. Tetapi jangan bayangkan seluruh dunia ini. Ini kan juga kalau kita bicara tentang hujan. Betul. Ini kan model cara, kalau sekarang kita ditanya hujan seperti apa, jadi seperti apa. Air laut kena panas matahari, lalu menguap, lalu karena tekanan yang berubah, lalu turun. Jadi kalau zaman dulu kan enggak. Malaikat Tuhan membuka tingkap langit, lalu air yang di atas langit itu ngerojok ke bawah. Lalu air yang di bawah bumi juga dibuka sumbernya sehingga keluar semua. Juga. Itu kan cerita begitu. Jadi jangan diajarin di sekolah. Ya. Karena memang kisah ini bukan diperuntukkan untuk itu. Dan memang barangkali zaman penulisan ya. Pengetahuan pada saat itu memang saintifiknya segitu. Betul. Sampai sekarang kita masih tetap mengatakan, kalau ditanya ada apa ke Bromo pagi hari, lalu kita ngomong lihat sunrise. Kenapa baring-baring di Pantai Kuda itu yang lihat sunset? Emang bisa dilihat. Matahari itu terbit, matahari itu terbenam, kan enggak? Betul. Secara saintifik modern ya ya buminya yang berputar kok, bukan mataharinya di situ. Karena itu waktu mimpin satu kebaktian di satu universitas, yang ikut kebaktian ya profesor-profesor, tapi
rupanya MC-nya itu seorang guru sekolah minggu. Oke. Jadi diajaklah kita semua, mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Profesor, doktor, orang pinter-pinter. Menyanyi dengan gembira sekali. Jadi memang mau cuman sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang berkuasa itu, dan Tuhan kalau mau bicara dia bisa pakai cara apa saja yang non-verbal itu tadi ya. Dan selalu kata Tuhan itu kata yang punya kuasa. Hebat. Tadi di segmen pertama Pak Pendeta sudah menyampaikan nih, kesannya mungkin ada yang mengatakan bahwa Allah di Perjanjian Lama itu Allah yang keras, kejam, Allah yang kejam, berurusan dengan kejahatan manusia, apa udah nggak ada ampun sama sekali. Lalu kemudian, apakah kisah yang agak mirip, maksudnya pesan agak mirip walaupun lewat kisah yang berbeda, itu bisa muncul juga di Perjanjian Baru, Allah yang sangat tegas ketika berhadapan, bukan saja sekadar tindakan kejahatan moral, melainkan ketika manusia sudah ingin mengambil tempat Tuhan, sehingga manusia harus lihat kuasa yang kamu bayangkan itu bukan kuasa yang sekedar berkuasa, tapi inilah aku yang berdaulat, begitu Pak Pendeta. Jadi sebelum ke Perjanjian Baru barangkali pembuangan ke Babel, pembuangan yang kedua ya. Jadi yang pertama ya, waktu akhirnya Israel Utara dan Yehuda hancur oleh Babel, kan kemudian Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan, dan umat Allah ini dijadikan jarahan. Nah itu bencana alam yang paling hebat yang orang Israel mengakuinya. Kami habis sudah. Kelihatan kejam ya. Di Perjanjian Baru memang kita suka punya image Tuhan Yesus itu baik sekali. Di Perjanjian Sabar sekali. Dia tidak pernah marah. Tapi bukankah pada masa Prapaskah cerita itu yang terakhir diangkat ya? Waktu Yesus tiba-tiba marah-marah di halaman bait suci ya. Kita tidak pernah membayangkan tuh kalau Tuhan Yesus selalu tiba-tiba datang di gereja kita. Lalu dia marah begitu, dia bongkar balik semua hal yang menurut dia menodai kekudusan bait Allah, dan menodai kekudusan bait Allah itu menodai kekudusan Tuhan sendiri. Jadi dia marah. Ya barangkali itu bagian yang kita tidak suka juga. Jangan sering-seringlah dibaca. Mengganggu kita beriman. Jangan kamu mengutuk. Tapi kalau kita baca Matius 23, kita lihat bagaimana dia marah, murka, dan mengatakan, wahai bagi kamu orang-orang munafik. Why apa itu dalam bahasa Indonesia? Terkutuklah kamu. Jadi barangkali kalau saya suka menduga begitu ya, ketika kondisi itu sudah sangat tidak normal, kondisi itu sudah keterlaluan, lalu Tuhan pakai cara yang tidak normal juga. Betul. Jadi saya pernah ditanya Pak Sam, pernah nggak marah di rumah anggota? Pernah. Aku pernah marah. Marah gimana? Aku pukul meja. Kalau dalam kondisi tidak normal lalu kita pakai gaya yang normal, enggak. Kalau kita lagi keluar dari ruang operasi masih bius itu keras sekali kan suka di. Kalau malah kadang-kadang dicubit. Supaya apa? Bukan supaya sakit, tapi memang kondisinya tidak normal supaya sadar. Jadi menurut saya itu hal yang sisi lain yang kita mesti terima, bahwa bisa saja Tuhan begitu. Karena berhadapan dengan kejahatan ya, manusia sudah tak terbendung. Satu lagi itu kisah Ananias dan Safira. Ya, menurut saya itu kisah yang kudunya diulik itu. Karena model kehidupan jemaat pertama itu kan
kelihatan sekali ada orang yang tulus memberikan tanah dan rumah, tapi ada juga yang mau show off. Betul, ya. Persis. Betul. Ini dalam rangka gengsi lalu, tapi sebetulnya bohong begitu. Nah, kita lihat Tuhan nggak suka begitu. Kamu kira aku butuh tanah rumahmu? Enggak. Petrus itu mengatakan, kalau kamu hanya mengatakan aku mau kasih 1/10 dari, nggak ada masalah. Ya. Kalau kamu nggak mau kasih juga nggak ada urusanmu. Tapi kamu sudah ngomong kalau, jadi konsekuen lah, konsisten lah. Jadi apa boleh saya bilang bahwa yang diterima dalam narasi ini ini adalah konsekuensi dari tindakan manusia sendiri. Ya. Jadi atas kejahatan mereka inilah konsekuensi yang juga harus mereka terima, harus mereka ambil. Jadi jangan bayangkan Allah itu kasih, tapi juga sekaligus Allah yang mau mendidik manusia ketika manusia sudah sampai pada titik kulminasi, terlalu jahatnya. Jadi kejahatanmu serius begitu ya. Jadi ini nggak main-main lagi, sebab trennya kok begitu kan, Tuhan bilang begitu. Nanti bakalnya tetap begitu juga, tapi tetap. Jadi memang bagus kemudian kalau kita lihat itu secara seimbang ya. Nggak bisa lalu cuman dipok-pok. Kadang-kadang aku suka jengkel itu kalau lihat orang tua, ibu-ibu lihat anaknya yang masih 2-3 tahun lari-lari di atas meja konsistori begitu. Nggak diapa-apain, cuman dibilang, "Hei, Ed, hayo Ed, nggak boleh Ed." Maunya ditarik banting. Mbok ditarik dipindahkan kalau cuma ngomong. Pendeta lagi. Dibiarkan begitu saja. Jadi ada sisi tegas di sana ya. Ya. Beberapa minggu yang lalu kan tema khotbah minggunya kan dosa yang tidak terampunkan. Ya. Susah dibayangkan itu bahwa ternyata Tuhan Yesus bisa ada dosa yang tidak terampunkan itu. Baik Pak Pendeta. Namun selain ada kisah tentang air bah, tapi juga ada yang menarik, ada pasal 8 air bah surut. Sebetulnya di segmen pertama Pak Pendeta sudah kasih kata kunci nih, tidak juga fatalistik. Ya. Nanti kita akan melihat di segmen yang ketiga apa yang ingin Tuhan sampaikan nih melalui kisah. Nggak hanya ada air bah yang meluluh lantakkan begitu ya, tetapi juga ada kisah sesudah itu air bah surut. Apa yang Tuhan sampaikan nih kepada kita melalui peristiwa sesudahnya gitu ya. Kita akan lihat itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian pasal 7 sampai pasal 8 ayat 22, diberi judul Kisah Nuh untuk kita renungkan. Bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso, kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Mari Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Ada kisah juga tentang air bah surut. Di segmen pertama Bapak Pendeta sudah menyampaikan ada kata kunci itu, tidak memaknainya secara fatalistik. Allah yang demikian keras, tegas, lalu kemudian tidak berkenan ketika menyaksikan manusia sudah melakukan kejahatan itu sudah sangat terlalu, bahkan ingin mengambil posisi ya menjadi Tuhan. Maka Tuhan harus menghentikan supaya manusia melihat siapa yang sesungguhnya mempunyai kuasa kedaulatan yang tidak sama jelas dengan kuasa yang dibayangkan oleh manusia. Tetapi juga ada titik di mana air bah surut, dan dalam kisah pasal, khususnya dalam pasal 8 ayat 1 sampai 22 kita akan melihat kisah yang sama sekali berbeda. Justru apa yang ingin disampaikan melalui kisah ini? Jadi kalau boleh pakai kata Injil, di balik bencana itu kemudian Injil yang terjadi ya. Jadi saudara, kalau kita di Indonesia, saudara tinggal di wilayah Jawa Tengah, Merapi, ada Gunung Merapi, lalu ada Sungai Kerasak yang ke arah Muntilan, ada beberapa sungai yang waktu Merapi meletus selalu isunya penduduk harus direlokasi, pindah tempat supaya aman. Tapi kenapa penduduknya menolak? Tidak mau direlokasi. Jawabnya adalah sesudah erupsi Merapi begitu hebat, batu, tanah, longsor yang sampai lewat sungai, Kerasak segala, itu jadi barang yang sangat berharga. Pasir Merapi itu pasir barangkali di Indonesia paling mahal. Jadi tanah-tanah di sekitar Gunung Merapi, perkebunannya kalau sudah Merapi meletus lalu ada abu segala, jadi tanah sangat subur. Salak Pondo itu misalnya, Salak Sleman itu jadi tanah yang subur. Nil juga begitu. Sesudah banjir besar, lalu lumpur yang ditinggalkannya itu menjadi lahan yang sangat subur. Jadi memang bukan, kalau begitu bukan pemusnahan, bukan kiamat habis sama sekali, enggak. Tapi kalau pakai istilah yang keren itu ada kontinuitas, ada diskontinuitas. Diskontinuitas dihabisin. Tetapi dari yang dihabisin itu muncullah sesuatu yang baru, tanah yang sangat subur, orang bisa hidup, dan kuncup itu muncul dari bekas bah tadi, itu kan. Betul. Binatang ada kehidupan baru. Jadi ada kontinuitas, ada diskontinuitas, ada kontinuitas. Dan siapa di atas diskontinuitas dan kontinuitas? Jawabnya Tuhan. Betul. Tuhanlah yang mengatur begitu rupa. Masih ada Nuh. Apa Nuh orang baik? Brengsek juga rupanya. Ya, jadi memang ada teman nanya, kamu nggak malu sih di kitab suci kamu kok ada orang macam Daud, orang macam Yakub, barangkali Nuh juga kan bukan orang baik-baik juga. Memang pertama kali baik ya. Udah itu nanti dia melakukan sesuatu yang secara moral enggak. Tapi juga ada keterbatasan, kelemahan juga tetap sebagai kelemahan. manusia. Jadi memang bukan lakonnya bukan Nuh. Lakonnya bukan Yakub, lakonnya bukan Abraham, lakonnya bukan Daud. Lakonnya itu Tuhan, Allah sendiri. Yang konsisten dan konsekuen. Ajak terus-menerus. Jadi ya kadang marah, tapi selalu begitu. Jadi ada kabar baik di balik cerita Nuh itu. Nah,
dari peristiwa ini, dari narasi ini Pak Pendeta sudah memberikan juga kata kunci yang lain. Ada diskontinuitas memang, tapi juga ada kontinuitas. Apa relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari ketika lagi memaknai berbagai macam hal, entah itu sakit, entah itu yang kita sebut bencana ataupun juga pandemi gitu. Satu lagi, kalau orang Ibrani punya apa, kalau orang Jawa bilang parian, pepatah. Pepatah dalam bahasa Ibrani itu ingat Adam, ingat Adama. Adam itu manusia, Adamah itu tanah. Jadi mainan katanya menarik sekali. Ingat Adam, ingat Adama. Pesannya apa sih? Ingat manusia, ingat tanah. Kamu lemah, kamu rapuh, kamu bukan apa-apa. Dan kisah air bah menunjukkan itu ya. Kalau Tuhan bilang enggak, nggak bisa apa-apa. Menurut saya, kalau saya berefleksi tentang pandemi COVID, bayangin itu orang Amerika yang begitu sombong dengan segala kemajuannya, habisnya dengan apa? Virus yang kita nggak tahu tuh. Virus yang barangnya juga, tapi tiba-tiba beras begitu. Ya kalau kita ingat lagi kota-kota yang lengang sekali pada waktu COVID itu kan, waduh, sedih. Kita ternyata bukan apa-apa ya. Kita boleh bilang saya punya nuklir, kita boleh bilang bahwa ilmu kedokteran kita paling hebat. Tetapi ketika COVID-19 muncul, semua tidak berdaya. Tidak ada apa-apanya. Kena sama siapa saja. Tidak peduli kamu gembel, atau kamu seorang menteri, tidak peduli bahwa kamu juga seorang dokter. Enggak, habis. Jadi pesan apa sih yang mau dikatakan buat saya begitu? Ingat Adam, ingat Adama. Jangan cemawa. Itu kalau orang Jawa punya satu istilah, ojo dume. Jangan sok. Kamu bukan apa-apa. Cuman lewat satu. Jadi saudara, kalau saudara sakit, jangan pernah punya pikiran saya pasti berdosa. Belum tentu, memang belum tentu. Tetapi baik pada waktu kita sakit, apalagi sakit yang punya waktu cukup panjang. Buat kita merenung, cobalah mawas diri. Mawas diri itu positif ya. Mawas diri itu melihat ke dalam. Ebit kan bilang begitu. Meskipun yang pertama orang suka masa Ebit itu ngajak kita telanjang katanya. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suruh melihat ke dalam. Siapa tahu ya. Jadi selalu praduga tidak bersalah ya. Bisa saja kemudian kita mengatakan, oh ya, saya kena musibah sakit ini karena dosa. Bukankah Yesus sering begitu juga? Kalau dia menyembuhkan orang yang lumpuh, dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Karena itu lumpuhnya karena apa? Kesimpulannya kan begitu. Lumpuhnya karena dosa kamu. Jadi bisa saja kita itu berdoa, kita itu adamah kok. Bisa jatuh. Tidak peduli jabatan kita apa. Hamba Tuhan sekalipun ya, tidak dibebaskan dari itu. Karena itu tetaplah mawas diri, introspeksi. Kalau pakai introspeksi jangan ditambahin diri lagi ya. Orang suka ngomong kan introspeksi diri. Udah introspeksi itu lihat ke dalam. Siapa tahu. Sebab banyak penyakit sekarang yang tidak diakibatkan oleh makanan. Betul. Tapi oleh kondisi mental dan psikis. Sederhana kok. Kalau saudara jengkel, dendam, marah pada seseorang, tiba-tiba vertigo,
Apa hubungannya? Tapi bisa jadi orang yang menyimpan dendam tiba-tiba lumpuh, memang betul itu. Dia menyimpan Bisa kemarahan, jadi. sakit. Orang suka mengatakan psikosomatis. Mulainya bukan dari barang makanan, bukan dari orang lain, tetapi dari diri sendiri. Kondisi psikis yang tidak sehat ya. Yang simptomnya kemudian muncul di fisik. Jadi kalau Bu Santi nanti pergi ke dokter karena mengeluh pusing segala begitu, misalnya nih, jangan marah ya. Lalu dokternya itu sesudah pakai stetoskopnya periksa, nggak ada sakit, terus apa, udah minum obat pusing, udah, vitamin udah. Lalu dokternya bilang begini, Bu Santi jangan banyak mikir ya. Udahlah, ada duit kan, duit receh ada kan, pergilah jalan-jalan ke Jepang lah. Loh, daripada perginya cuma dari Tangerang ke Anyer gitu kan ya terlalu dekat. Pergilah jalan-jalan, lupakanlah kerjaan, cutilah, happy lah. Ini dokter sebenarnya mau ngomong apa? Betul, bahwa nggak ada masalah di fisikmu, kondisi biologismu, gitu ya. Kurang itu, masih kurang. Dokternya mau ngomong, ibu ini nggak sakit fisik, ibu ini sakit jiwa. Lah kalau dibilang sakit jiwa, terus kita semua tersinggung lah. Cuman Pak Dokter kadang-kadang perlu ngomong itu ya. Ibu ini nggak sakit secara fisik. Mental ibu, kejiwaan ibu yang sakit. Jadi nanti kalau pergi ke dokter, dok, ini kolesterol saya bagus, tensi saya bagus, glukosa, gula darah juga bagus, tapi kok saya sakit. Dokternya kalau jujur bilang, Pak Sam sakit jiwa. Betul. Jadi sumbernya tidak selalu. Lihat sesuatu yang positif itu. Betul. Tadi Pak Sam sudah mengatakan kata kuncinya adalah introspeksi. Jangan tambahin diri lagi. Jangan. Kalau mau pakai diri, mawas diri. Mawas diri. Baik. Dari episode ini, saya mengajak sahabat untuk merenungkan ya, baik itu peristiwa tentang air bah maupun juga air bah yang surut. Untuk melihat sesuatu yang jauh lebih dalam untuk kita renungkan, begitu ya. Keberadaan diri kita di hadapan Allah, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang menyatakan kuasanya, yang memang dalam banyak fase kehidupan kita memang ingin mendidik kita, ya. Memang ingin membentuk kita makin hari makin baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika Dia dalam memproses mendidik kita bisa lewat berbagai macam cara. Kita yang namanya Tuhan kan tidak bisa kita batasi, hanya lewat cara ini Tuhan kita atur. Tuhan tolong dong kata-katanya tetap dalam kata-kata, apalagi dia mendapati anak-anak yang dia kasihi memang sudah keterlaluan, maka dia harus memakai cara yang untuk apa? Untuk membuat kita kembali lagi sadar kepada Tuhan, gitu ya. Nah, peristiwa yang lainnya adalah Tuhan tidak pernah menghendaki kebinasaan seluruh ciptaannya, termasuk kita sendiri manusia. Dia ingin kita kembali pulih lagi, sehingga ketika kita mendapati berbagai macam hal ya dalam hidup kita, entah itu kita sendiri maupun juga lingkungan dan sebagainya, di balik semua hal yang bahkan yang kita sebut dengan bencana, Tuhan selalu ingin menyatakan yang baru, ciptaan yang baru, supaya pemulihan itu tetap berlangsung untuk semua. Dan Tuhan Yesus pakai istilah itu, lahir kembali. Ya.
lahir kembali. Baik. Ya. Ketika tayangan ini dapat menjadi berkat buat para sahabat dimanapun sahabat berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Baik, Bapak Pendeta, kita akan tutup episode kali ini dalam doa. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Samuel Santoso. Boleh memberkati kita semua lewat tayangan program Ngulik Alkitab. Silakan Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Mari para pemirsa kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami begitu terhormat di mata Tuhan. Kalau kami membaca kitab Kejadian, kami merasa begitu dekat, kami merasa Engkau begitu intim, kami merasa Engkau begitu akrab kepada kami. Sebab Engkau digambarkan hampir sama seperti kami. Engkau bisa merasa sayang, Engkau bisa marah, Engkau bisa menyesal, Engkau bisa mengajak kami berdialog, seperti kami berbicara dengan sahabat dan saudara. Sungguh itu sebuah kenyataan iman yang luar biasa hebat, bahwa kami menjadi begitu berharga dan terhormat di mata Tuhan. Biar kami bisa belajar dari kisah Nuh, dari air bah yang menghancurkan maupun air bah yang surut. Kami bisa melihat konsistensi Tuhan terus menghidupi, merawat, memelihara, dan berurusan dengan kami. Karuniai kami hikmat dari sorga, supaya tiap kali kami bisa mawas diri, bisa melakukan introspeksi dengan jujur, untuk perkara-perkara yang kami anggap tidak seperti yang kami harapkan. Berkat-Mu kami mohon supaya pesan Tuhan sampai ke sebanyak mungkin orang, seperti kami menerimanya. Terpujilah Engkau ya Kristus, kekal selamanya. Amin. Amin.